Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, adakah di antara Anda yang memiliki riwayat gangguan pencernaan namun harus tetap menjalankan ibadah puasa? Ternyata ada tips yang bisa Anda gunakan agar bisa menjalani sisa-sisa di bulan suci Ramadan ini dengan aman dan nyaman bagi pencernaan. Berikut segmen Ayo Cari Tahu Lambung Aman Puasa Nyaman oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Gimana nih puasanya? Lancar kan? Atau mulai ada bolong-bolongnya? Nah, bagi Anda penderita penyakit pencernaan sama seperti saya, gimana? Apa puasanya lancar-lancar aja? Atau makin kesini terasa makin berat nih? Nah, saya akan ajak Anda untuk cari tahu kira-kira ada nggak ya kiat-kiat atau tips berpuasa yang aman dan juga nyaman bagi kita nih penderita penyakit lambung atau penyakit pencernaan. Jadi langsung aja, ayo cari tahu. Prof, kalau sekarang kan sudah masuk bulan puasa. Kalau kita bicara soal puasa, bagi orang-orang yang punya penyakit pencernaan nih, terutama, sebenarnya mereka boleh nggak sih puasa? Ya, prinsipnya mereka tidak ada masalah berpuasa. Saya rasa ini juga kita bisa lihat teman-teman kita yang memang punya masalah pencernaan, terutama untuk yang punya masalah lambung, sudah merasakan bahwa dia merasa lebih enak setelah mengikuti beberapa hari puasa ini. Jadi sejatinya kalau kita berpuasa ini memang ada keteraturan makan. Kenapa? Kita makan pada saat berbuka dan pada saat sahur. Ya kan, kalau di hari tidak berpuasa kan kita makan itu nggak menentu gitu ya. Kadang-kadang kita pagi sempat sarapan, kita makan pagi, kemudian mungkin siang karena kebetulan sesuatu hal jadi delay, jadi terlambat makan siangnya, dan malam juga demikian. Nah, kalau berpuasa dia udah pasti teratur makannya. Jadi anjuran pertama buat orang yang berpuasa tentu harus makan sahur dan harus buka gitu tepat waktu ya. Nah, ada yang bilang oh menunda nanti sholat tarawih. Kalau saya sih tidak menganjurkan itu, karena tadi kalau menunda nanti bertambah lama lambung kosong gitu. Apalagi dia mau ada ibadah sholat tarawih misalnya. Jadi saya menganjurkan tetap setelah sholat maghrib makan, ya setelah itu melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi pilihan makan tetap juga. Artinya gini, pada kesempatan buka itu kita tidak boleh langsung goreng-gorengan, jangan. Ini kan kering soalnya tenggorokan kita. Makanan yang lembut-lembut dulu ya kan, lebih mudah dicerna. Nanti kalau mau gorengan, apakah boleh? Boleh nanti pada saat makan bersama dengan makan besarnya gitu. Oke, nah Prof, ada beberapa pasien GERD yang mereka menyebut saya nggak bisa puasa karena saya harus makan setiap 2-3 jam sekali, meskipun makannya sedikit-sedikit. Ini sebenarnya gimana, Prof? Benar atau tidak? Terus terang saja memang kalau kebetulan lagi akut, lagi kambuh, ini bisa kita dampingin. Artinya kita dampingin maksudnya apa? Diberikan obat. Ya, obat untuk menekan asam lambung. Ya, dia menyesuaikan diri. Ya, ada obat-obatan untuk mengatasi kondisi tersebut. Ya, nah kemudian juga biasanya obat dikonsumsi sebelum makan sahur dan setelah makan sahur, dan sebelum berbuka dan setelah berbuka. Jadi ada obat-obatan untuk itu. Dan sejatinya dia nanti akhirnya bisa melaksanakan ibadah puasanya gitu loh. Bahkan merasa lebih nyaman gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang sudah di kepalanya udah mindsetnya itu udah seperti itu tadi. Waduh, saya mesti 13 jam lambung kosong, sedang selama ini saja saya kalau cuma 3 jam 4 jam aja udah nggak perih. Nah, ini yang artinya ini yang memang harus dilawan gitu loh. Karena apa? Karena dengan keteraturan, kemudian dia juga menjaga makannya selama berpuasa, kan dia tidak mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak-lemak. Kemudian juga bicara lagi misalnya kalau dia seorang perokok, tidak merokok. Jadi ini kondisi yang sehat, yang artinya kondisi yang membuat tubuhnya akan bisa lebih sehat selama dia melaksanakan ibadah puasa. Kuncinya di makanan yang dimakan ketika sahur? Dan sahur dan buka tentunya gitu loh. Sahur dan buka. Kemudian apa lagi Prof yang harus diperhatikan bagi para penderita penyakit pencernaan terutama di saat bulan puasa ini? Ya, jadi pilihan makan tadi saya bilang ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita berbuka itu kita kan merasa dalam tanda petik kayak seperti balas dendam. Nah, ini yang harus dihindari. Tetap pola makan tuh seperti kita makan biasa kita makan lah makannya. Jadi juga jangan terlalu complicated.
Kadang-kadang kan ada ya lapar mata ya, beli macam-macam untuk membuka itu dikonsumsi. Nah, itu dia tidak boleh. Jadi jangan dalam waktu singkat kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Oke, jadi memang apa yang kita makan selama Iya. bulan puasa termasuk pola tidur itu juga jadi hal Betul. penting. Terima kasih banyak Oke, Pak Maria atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.